Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Selvi Aditya Oktaviani. Selamat sore untuk semuanya. Semoga masih selalu diberi kesehatan. Oke, kembali lagi bersama saya. Untuk 30 menit ke depan bakalan nemenin kalian nih live streaming bareng kalian. Semoga bermanfaat. Oke, tema kali ini tuh sangat menarik. Kalian mau tahu nggak? Nah, tunggu dulu. Kalian jangan lupa follow akun Instagram movement.co yang ada di bawah ini. Kemudian lanjut ke temanya nih. Tema kali ini pastinya nggak asing lagi buat kalian ya, milenialis semua, dan menjadi pertanyaan juga nih di benak saya tentang peluang usaha di masa pandemi sekarang ini. Nah, pastinya tema kali ini tuh bakalan bermanfaat banget nih buat kalian. Nah, untuk pemateri atau narasumber kali ini itu sangat keren banget. Beliau berasal dari Jakarta. Kemudian langsung saja lanjut kita sambut narasumber kita kali ini yang gak kalah kerennya. Beliau itu salah satu entrepreneur muda Indonesia yang bakalan berbagi ilmunya, sharing ke kita semua bagaimana menghadapi masa sulit pandemi ini. Oke, langsung saja kita undang kali ini Mas Hendro. Ya. Selamat sore Mas Hendro. Selamat sore Mas Hendro. Ya, sore. Bagaimana kabarnya nih Mas Hendro sore ini? Kabarnya nih Mas Hendro sore ini? Ya, alhamdulillah Allah masih berikan saya, Selvi, semua nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selvi sehat kan ya? Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya nih di Jakarta? Kabarnya nih di Jakarta keluarga sendiri? Sehat gitu? Keluarga sehat gitu? Saya kebetulan keluarga di rumah sih, keluarga di Banyumas, di Purwokerto. Tapi saya di Jakarta, alhamdulillah sehat, keluarga juga di rumah, semuanya sehat. Cuma ya yang ada momen kayak corona seperti ini, mungkin nanti yang waktunya mudik di Lebaran mungkin nggak bisa mudik. Iya, tetap stay di Jakarta. Iya, segitu. Oke, mungkin bisa sapa dulu nih viewers kita kali ini udah lumayan bertambah. Okay. Monggo Mas Hendro. Senang banget bisa live di movement.co. Karena apa? Karena dulu movement.co itu Gus Fatul itu ngerintisnya ya, bukan saya pun ngerintis, cuma ikut meramaikan. Vlog-vlog pertama belum ada nama movement.co dan lain sebagainya, saya ikut bikin vlognya. Terus hari ini saya diminta untuk live, tuh seneng banget sih. Alhamdulillah. Oke, Mas Hendro langsung saja nih. Selama kedepannya nanti bakalan dipanggil sama saya untuk diskusi dikit nih soal mengenai apa yang Mas Hendro lakukan kesehariannya kayak gitu. Oke, langsung saja gimana? Untuk aktivitas saya biasa, saya di Jakarta awalnya memang kerja ya. Saya di Jakarta kerja di sebuah kantor saya namanya PPA Institute. PPA Institute itu bidang bisnisnya ada banyak sih. Ada umroh, haji, ada training, dan ada emas, ada obat herbal juga di situ. Ada beberapa bidang bisnis lainnya sih. Itu yang pertama, saya kerja. Dan kedua, kebetulan sekali di kantor saya itu ada bidang bisnis yang dia modelnya bisnis keagenan. Jadi merekrut distributor, merekrut agen, dan lain sebagainya. Kebetulan saya juga tergabung di Pilaf Indonesia, dan saya jadi special agen dari Pilaf Indonesia.
gitu. Yang Oh. ya akhirnya saya menjalankan bisnis itu, Believe Herbal Oke. Malaysia. Terus selama pandemi ininya kan Mas Hendro tuh di Jakarta nih. Yang Kemudian Jakarta itu kan zona merah nih. Jakarta itu kan zona merah nih. Tuh gimana nih menghadapi corona gitu ya? Iya. Ya kalau secara pribadi saya lebih sering stay di rumah, di kantor, karena saya tinggalnya di kantor. Untuk kantor sendiri memang sudah work from home itu udah mungkin lebih dari 1 bulan ya. Jadi aktivitas kantor semua lebih sering dikerjakan di rumah. Karyawan-karyawan lain lebih sering mengerjakan kerjaan di rumah, kecuali ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang memang mengharuskan untuk ketemu secara tatap langsung, kayak misalnya rapat gitu. Rapat memang bisa ada di Zoom, tapi kadang-kala mengharuskan untuk ketemu. Nah, mungkin di waktu-waktu itulah mungkin ada beberapa anggota atau karyawan kantor yang masuk gitu. Kalau saya pribadi, saya tetap stay di kantor, tinggalnya di kantor, dan nggak banyak kemana-mana sih selain di sini, dan mungkin lingkungan sekitar kalau mungkin cari makan dan Oke, tentunya semoga selalu diberikan saran ya untuk usahanya. Kemudian masuk ke usaha yang dijalankan oleh Mas Hendro sendiri. Gimana nih progresnya atau hambatan yang Mas Hendro jalani gimana? Bisa di-sharing ke teman-teman biar teman-teman tahu nih gimana. Oke. Kebetulan bidang bisnis saya ini kan adalah madu ya, herbal ya. Nah, di masa pandemi ini ada beberapa sektor bidang usaha yang ada kemungkinan dia lose atau mungkin dia bisa gulung tikar. Ada juga kemungkinan bisnis-bisnis yang memang bisa naik daun lah, kira-kira bahasanya gitu. Termasuk yang sedang saya jalankan adalah herbal ini. Herbal ini termasuk dari termasuk produk-produk kesehatan. Nah, salah satu bidang yang akan naik di masa pandemi ini sebetulnya adalah salah satunya adalah bidang kesehatan, gitu. Jasa maupun produk-produk kesehatan. Jadi alhamdulillah tetap jalan, usaha tetap running ya, tetap jalan gitu, karena memang sebetulnya momen ini sebenarnya adalah momen emas dari bisnis-bisnis bisnis jasa dan juga produk herbal, produk kesehatan itu justru momen emasnya ada di sini. Jadi alhamdulillah cukup kebantu sih justru adanya corona ini sebetulnya. Peluang bisnis. Karena kebetulan aja nih. Bidang bisnisnya adalah produk kesehatan. Oke, semoga selalu lancar terus nih usahanya dan membawa maslahat buat semuanya nih. Betul banget, sangat inovatif sekali dan bisa ditiru. Selanjutnya nih, pertanyaan yang menarik dan menjadi pertanyaan di benak saya juga, peluang usaha apa nih di masa pandemi itu dan setelah pandemi itu berakhir, itu pasti kan sangat menyulitkan buat mahasiswa atau masyarakat yang nantinya setelah selesai pandemi ini tuh akan selesai kayak gitu. Ya, satu ya, di masa momen corona ini yang tadi saya jelaskan juga, jadi ada bidang usaha yang ada kemungkinan dia akan kalah atau bisa aja gulung tikar. Ada juga bidang-bidang usaha yang akan naik daun lah, bahasanya akan bisa naik. Kalau yang misalkan bidang-bidang, kalau kita mau cari usaha di momen seperti ini, di momen corona seperti ini atau pasca corona, carilah bidang-bidang usaha yang memang punya kemungkinan untuk bisa survive ya di momen corona ini. Kalau yang kemungkinan gagal, misalnya kemungkinan dia sulit untuk berkembang, misalnya ya jenis usaha yang harus ketemu banyak orang, traveling misalkan, usaha travel, mungkin pendidikan juga,
manufaktur yang kayak gitu, itu kan harus mengumpulkan orang ya, harus mendatangkan orang, harus ada aktivitas di luar ruangan. Tentu itu akan bertentangan sih sama apa namanya social distancing yang sedang digalakan oleh pemerintah. Jadi pilihlah bidang-bidang usaha yang memang sebisa mungkin bisa dikerjakan di rumah. Itu satu. Sebisa mungkin cari bidang usaha yang bisa dikerjakan di rumah. Lalu bidang usaha yang memang produknya ini dibutuhkan di masa corona seperti sekarang. Produk jasa adalah salah satu produk-produk yang memang sangat dibutuhkan di momen-momen seperti ini. Lalu mungkin makanan ya, karena kan orang social distancing ya, dia nggak bisa keluar rumah, dia nggak bisa seenaknya pergi ngumpul-ngumpul dan lain sebagainya. Makanan juga bisa jadi apa namanya, bisa jadi bidang usaha yang nanti bisa dijasakan untuk pengirimannya gitu. Kalau sekarang kan mungkin kayak model makanan yang cepat saji itu pasti akan lebih laku ya, ada peningkatan gitu, karena orang mungkin yang di rumah nggak bisa masak akhirnya, tapi nggak bisa keluar kan, akhirnya bisanya GoFood atau iya benar Grab gitu ya. Masuk saya juga nih. Mungkin Selvi juga seperti itu ya, karena ada keterbatasan nggak bisa keluar tapi harus tetap makan gitu ya. Nah itu apa namanya, food makanan juga termasuk menjadi apa peluang. Catatannya yang bisa dilakukan. Jadi diperkuat di pelayanannya, makanan yang bisa dikirimkan. Jadi ada beberapa sih yang bidang usaha yang memang bisa naik daun dah bahasanya, kalau gampangnya saja dalam momen seperti ini. Produk kesehatan, jasa kesehatan itu menjadi salah satu yang paling tinggi ya, untuk apa namanya, menjadi usaha yang bisa dicoba, dan sangat dianjurkan sekali metode promosinya, metode penjualannya itu dilakukan secara online gitu. Iya betul. Nah, inilah juga yang saya sudah laksanakan gitu sih. Oke. Jadi memanfaatkan waktu yang ada, waktu yang ada kayak gitu ya. Kemudian peran pemuda saat ini yang harusnya membangun usaha dan agar tetap optimis di masa pandemi yang sangat gimana? Sorry, tadi agak bisa diulang lagi pertanyaannya, Selvi. Tadi agak putus. Peran pemuda saat ini yang harus membangun usaha agar optimis dan tetap optimis di masa pandemi yang sangat menyulitkan gitu. Oke, jadi saya dapat. Jadi kan efek corona ini kayak banyak sekali lah yang harus dirumahkan, namanya orang karyawan, pekerja formal yang from home, dan dia akhirnya punya keluangan waktu karena selalu di rumah terus kan, tidak harus bermacet-macetan dan lain sebagainya. Dan cenderung orang yang bekerja di rumah itu sebetulnya lebih santai. Kenapa? Karena dia tidak punya pengawasan kan. Biasanya kalau di kantor dia harus yang ngawasin, mungkin bos atau apa. Ada juga yang di PHK akhirnya dia nggak punya pekerjaan. Nah, salah satu yang bisa dicoba adalah sebenarnya bisnis online ya. Bisnis online itu menurut saya paling memungkinkan, karena bisnis online itu sebetulnya sangat mudah. Kamu cukup bermodal punya HP, punya kuota gitu ya. Jadi kalau HP aja nggak bisa, harus ada kuotanya. Dan punya media sosial, hampir bisa dipastikan semua punya media sosial. Atau kamu bisa juga main di marketplace misalkan. Nah, mulailah untuk berbisnis secara online. Itu
bisa jadi salah satu peluang ya, peluang untuk cari penghasilan tambahan di momen-momen sulit seperti sekarang. Karena dengan bisnis online kita meminimalisir kita ketemu dengan orang, meminimalisir kita berinteraksi dengan orang, tapi kita tetap bisa melakukan interaksi jalan dengan dengan media sosial. Kita tetap bisa berinteraksi. Dan saran saya biasanya untuk pemuda-pemuda atau bahasanya pengusaha yang baru-baru gitu ya, newbie gitu ya, usahakan mulailah bisnis dari yang paling mudah untuk dikerjakan. Kamu nggak usah berpikiran bahwa kamu harus stok barang, kamu harus punya modal. Sebenarnya bisnis online itu, misalnya kita mau bisnis online itu banyak sekali peluang-peluang yang sebetulnya bisa kita laksanakan tanpa harus menyertakan modal terlebih dahulu, tanpa harus menyetok barang gitu. Jadi yang benar-benar hari ini nggak punya